Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari Minggu 19 Juni 2022. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi siang ada yang konsultasi tentang hibah. Hibah itu apa sih? Hibah itu beda dengan waris ya. Kalau waris itu kita harus menunggu ada salah satu ada yang meninggal. Dari konten-konten sebelumnya sudah kita jelasin tentang waris. Sudah kita jelasin apa itu waris, siapa saja yang dapat waris. Sekarang kita hibah. Kalau hibah itu pemberian. Pemberian itu secara ikhlas, secara sukarela. Siapa aja sih yang dapat memberi, menghibah, yang menerima? Pemberi mau kasih siapa aja boleh. Pemberi mau ngasih ke anaknya boleh, ke tetangganya boleh, ke saudaranya boleh. Siapa aja yang dapat memberi hibah, bisa orang kaya, bisa Pak Kiai, Pak Ustadz menghibahkan tanah untuk masjid, menghibahkan tanah untuk pondok pesantren, menghibahkan tanah untuk pembangunan dan sebagainya. Begitu juga orang kaya bisa. Orang tua ngasih ke anaknya juga bisa hibah. Kalau khawatir nanti setelah meninggal menjadi rebutan, menjadi masalah, menjadi permasalahan-permasalahan baru, orang tua bisa menghibahkan. Jadi kalau hibah terserah yang ngasih. Syarat-syarat hibah juga banyak, harus ada barangnya atau bendanya. Yang kedua, kalau mau menghibahkan tanah tidak pernah bermasalah, tidak lagi dalam gadaian, tidak lagi sengketa, itu hibah benar-benar tidak ada. Hibah itu yang bagus lagi tercatat notaris. Sebenarnya tidak apa-apa. Langsung tulis terus disaksikan oleh kepala desa atau Pak Lurah juga bisa, Pak Camat juga bisa, tapi bagusnya notaris karena pencatatan yang baik itu di notaris. Hibah bisa dilakukan di mana saja. Contoh, saya menghibahkan tanah saya di Lampung. Menghibahkan untuk orang Jakarta bisa. Begitu juga orang tua saya. Orang tua saya bisa menghibahkan kepada adiknya, kakaknya, anaknya bisa. Contoh, saya ada 3 beradik, kakak saya. Kalau menurut aturan hukum Islam atau hukum acara perdata, laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. 2 laki-laki, perempuan 1. Kalau menurut hukum negara. Tapi kalau orang tua saya menghibahkan semua, contoh ke adik saya cewek, kasihkan semua, sudah kita nurut. Jangan pernah kita membantah, jangan pernah kita menolak, karena hibahnya begitu sukarela. Kalau orang tua masih hidup, anak-anak masih hidup, pemberian tuh hibah. Tapi kalau sudah meninggal namanya waris ya. Itu contoh-contoh hibah dan waris. Bisa tidak hibah dibatalkan? Bisa saja apabila pewarisnya tidak menerima. Tapi sebaiknya kalau orang tua menghibahkan, anak-anaknya nggak usah mempermasalahkan lagi. Kasihanlah orang tua sudah tua. Orang tua memberikan hibah itu pasti ada dasar, pasti ada permasalahan yang dikhawatirkan itu loh, yang dikhawatirkan. Begitu juga orang kaya menghibahkan pasti ada maunya, ada tujuannya. Jangan kita tantang, jangan kita lawan lagi, jangan kita gugat lagi tentang hibah. Banyak aturan-aturan tentang hibah, syaratnya tadi harus ada bendanya, harus ada penerima hibahnya, ada pemberi hibahnya, tidak sengketa, tidak lagi dalam masalah, terus tidak lagi digadaikan atau dianggunkan, itu tidak boleh. Jelas. Dan penghibah pemberi hibah harus tanah dia. Jangan atas nama bejo Adi menghibahkan, nggak bisa.
harus atas nama sertifikat itu sendiri atau girik atau tanda bukti-bukti lain AJB dan lain-lain. Jadi kalau tanah itu atas nama bejo, ya menghibahkan bejo. Jangan Adi, jangan kakaknya Adi atau kakaknya bejo atau adiknya bejo atau orang tuanya bejo, tidak bisa. Kalau itu atas nama bejo, ya harus bejo yang menghibahkan. Dan orangnya ada. Jangan kita menghibahkan kepada orang yang tidak ada atau yang sudah meninggal, tidak bisa. Jadi harus orangnya ada. Kalau menghibahkan kepada orang yang meninggal, nanti kedepannya jadi masalah. Nanti kedepannya menjadi sengketa. Harus benar-benar orangnya ada, dipastikan ada, tidak lagi dalam masalah, baru dihibahkan. Hibah juga jelas maksudnya sumpahnya menghibahkan tanah. Kita harus punya bukti tadi, tanda kepemilikan. Tulis sertifikatnya, nomor berapa, batas utara, selatan, timur, barat, panjangnya, lebarnya harus jelas biar depannya tidak jadi masalah, tidak akan menjadi masalah kalau sudah jelas. Kita batas utaranya siapa, timurnya selatan siapa, baratnya siapa, itu harus jelas, tertulis jelas. Jangan menghibah semaunya, jangan memberi hibah, memberi hibah. Ini sertifikat saya hibahkan, tapi tanahnya nggak tahu di mana, batas-batasnya nggak tahu di mana, nggak bisa. Itu harus jelas semua, jelas dan terang, biar tidak ada efek, biar tidak ada masalah ke depannya. Oke, semoga sedikit penjelasan dari saya tentang hibah. Semua yang menonton paham, semua yang menonton konten-konten Tony Sastra di Facebook, di YouTube. Kalau di YouTube kelas hukum Tony Sastra Jaya, di Instagram Tony Sastra Jaya, di Twitter Tony Sastra Jaya, di TikTok juga ada Tony Sastra Jaya, di Facebook Tony Sastra Jaya. Di Facebook juga ada grup namanya konten kelas hukum Tony Sastra Jaya, di Facebook juga ada. Saya doakan yang menonton terus sampai selesai, sampai habis kelas hukum Tony Sastra Jaya selalu sehat, umur panjang, dapat berkarya, bermanfaat, uangnya banyak, yang belum nikah cepat nikah, yang punya utang cepat lunas, yang ada masalah cepat selesai, yang lagi sakit cepat sembuh, sehat, bisa beraktivitas kembali. Dari Lampung Tengah, saya lagi di Jakarta malam ini, sorry. Tony Sastra Jaya SHMH, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Demokrat, AHY Presiden 2024. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun.